Aku harus segera menemukan seseorang untuk dinikahi. Semoga aku beruntung hari ini. Halo, apakah Anda Nona Lia? Perkenalkan, nama saya Sikon. Gaji bulanan saya 2.000. Tak punya mobil, tak punya rumah. Aku akan memberimu 300 yuan sebulan. Ya, aku benar-benar tidak layak. Apa maksudmu? Kau pikir kau cukup baik. Tidak hanya kau sendiri miskin, tetapi keluargamu juga menanggung. Orang tua yang tidak berguna. Kau mau aku menanggung beban itu untukmu. Itu seperti kata ingin makan daging angsa. Jadilah pintar dan enyahlah. Dia jauh di luar jangkauanmu, tapi dalam beberapa tahun, kamu juga akan menjadi lelaki tua yang tidak berguna. Apa-apaan kau ini? Bagaimana? Bisa katak sepertimu, bahkan berpikir untuk mencocokkan diri dengannya. Namun, kalian berdua cukup cocok. Sampah masyarakat akan selalu menjadi sampah masyarakat. Baiklah, kita sama-sama orang rendahan. Tolong, keluar sekarang. Wanita gila. Beraninya kau menyiramku air di sini. Apa kau tidak ingin tinggal di Wancheng lagi? Ini yang kau berutang padanya. Aku sudah membayarnya untukmu. Jangan sebutkan itu. Keluarga Gau kami punya kedudukan di Wancheng. Kalian berdua menyinggungku hari ini. Kita lihat saja nanti. Keluarga Gou memang terkenal. Tidak takut pembalasan. Sejujurnya, aku agak takut. Pria ini, meskipun berpakaian lusuh, terlihat agak tampan. Kamu di sini untuk kencan buta juga kan? Maukah kamu mempertimbangkan aku? Kau bercanda kan? Aku hanya pengantar barang. Jadi bagaimana jika kamu seorang pengantar barang? Katakan saja, apakah kamu mau atau tidak? Apakah dia orangnya? Tatapan itu benar-benar mirip. Hei, aku seorang gadis, bersikap seterbuka ini. Kamu setidaknya bisa mengatakan sesuatu. Bahkan jika itu penolakan. Baiklah. Aku setuju. Benarkah? Itu hebat. Tapi kita harus jujur. Aku mencari suami kontrak. Kita harus putus setelah 6 bulan. 6 bulan seharusnya cukup setelah aku mendapatkan cukup uang untuk menyembuhkan penyakit kakek. Aku bisa meninggalkan keluarga Lin. Halo, namaku Lin Wanwan. Gu Qing. Lin Wanwan. Kau akan menikah dengan orang lain. Lin Yuyu, adik perempuan Lin Wanwan. Dan kau masih main-main dengan orang mencurigakan ini. Kuhitung kau memang gak bisa berubah. Lin Yuyu, izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Ini suamiku, kakak iparmu, Gu Qing. Kami sudah menikah. Suami, Lin Wanwan. Kau jangan-jangan mau pura-pura nikah. Buat kabur dari pernikahanmu ya, kusarankan kau untuk mengurungkan niat itu. Kata-kata Tuan Wang adalah hukum di Wancheng. Dia bilang akan menikahimu, dan kau tak bisa lari. Jangan percaya. Suamiku. Perempuan ini benar-benar kawin lari. Lalu kalau nanti Tuan Wang menyalahkan kita, 50 juta yang akan kita dapat bakal melayang. Tidak mungkin, kau harus menikahi Tuan Wang. Lin Wanwan, keluargamu sudah menemukanmu. Jodoh sebaik ini dan kau tidak mau. Malah kau bersikeras bersama pengantar barang ini. Ku bilang padamu, segera urus perceraianmu. Kalau tidak, nasibmu bakal buruk. Aku tidak akan pernah bercerai. Kamu dan ibumu menghasilkan uang tanpa hati nurani. Tuan Wang sangat baik. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Dasar bocah kurang ajar. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Istriku cantik alami, karena gen yang bagus. Sedangkan kau, sebagai adiknya, kok bisa mirip? Seburuk itu? Untung dia tidak mewarisi gen keluargamu. Kalau tidak bisa repot. Lin Wanwan, Papa kasih tahu kamu. Cepatlah bercerai. Jangan sampai nolak disuruh minum malah dipaksa minum lebih banyak. Apa aku merepotkanmu? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak
menyeretmu ke dalam urusan keluargaku. Tidak apa-apa. Aku di sini untukmu. Kantor catatan sipil. Tidak masalah. Setidaknya selama setengah tahun, aku tidak akan dipaksa menikah. Tapi keluargamu ingin kau menikah dengan orang kaya. Apa kau benar-benar bisa menghindarinya seperti ini? Setengah tahun cukup bagiku untuk mencari tahu. Apakah dia orangnya? Tentu saja. Aku sudah menikah. Mereka tidak bisa memaksaku melakukan bigami kan? Halo, nama saya Lin Wanwan. Untuk sisa hidup kita, tolong jaga aku. Namaku Guking. Halo pengantin baru. Ayo pulang. Yai akhirnya selesai. Selesai melukis. Aku akan menambahkan beberapa detail kecil besok. Coba kulihat. Itulah istriku yang hebat. Lihatlah desain ini. Dan perhatikan garis-garis ini. Meskipun aku tidak mengerti, kurasa ini pasti menang. Bahkan pemenang hadiah utama. Ya, kuanggap itu pertanda baik. Oh, sudah larut. Aku lelah, ayo pulang. Baiklah, ayo pergi. Benar pulang ke rumah. Kak Ching, tentang pengajuan untuk kompetisi ini. Ada apa? Lebih baik kau lihat sendiri. Kalian semua tahu karakterku. Aku tidak akan menoleransi omong kosong. Aku hanya akan mengatakan ini. Untuk mendesain dengan baik, kau harus menjadi orang baik dulu, Lin Wanwan. Aku secara resmi menyatakan bahwa kau dipecat. Baru pertama kali melihat Kak Ching semarah ini. Meledak seperti ini. Apa yang telah Lin Wanwan lakukan? Rahasia perusahaan. Aku sudah meninjau desain semua orang dan sudah mengirimkannya ke juri kompetisi untuk peringkatnya. Itu tergantung pada kalian masing-masing. Semoga desain terbaik menang. Sedangkan untukmu Lin Wanwan, kau dipecat. Kemasi barang-barangmu sekarang dan keluar. Kak King, aku ingin tahu, kenapa kau memecatku tiba-tiba? Dan, apa yang kau maksud tadi? Apa kau bilang aku bukan orang baik? Aku menghargai keahlian. Bukan keahlian hasil plagiat. Aku tidak menjiplak. Semua draftku asli. Aku tadinya akan membiarkanmu menyelamatkan muka. Tapi sepertinya kau tipe orang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Desainmu dan Lin Yuyu identik. Inilah yang kau sebut keahlianmu. Bagaimana mungkin? Lin Wanwan, buktinya ada di sini. Akui saja. Ini bahkan bukan plagiarisme. Ini fotokopi langsung. Aku mendukung keputusan Kak Ching. Aku mungkin bukan yang paling berbakat, tapi aku menolak untuk bekerja bersama seorang plagiator. Lin Wanwan, kau benar-benar melakukannya sekarang. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Jadi aku tidak pernah merahasiakan desainku darimu. Nah, lihat ini sekarang. Tidak hanya kau selesai di Yixin, tapi kau juga tamat sebagai desainer. Kau tidak akan pernah bekerja di bidang ini lagi. Tidak. Aku tidak menjiplak. Kau masih berani berdebat. Aku sendiri yang membimbing Lin Yuyu. Aku sudah melihat semua karyanya. Aku bahkan tahu sedikit tentang proyek-proyek universitas. Gayanya cukup berbeda. Karya ini sesuai dengan gayanya. Apa kau meragukan penilaianku? Tapi Lin Wanwan, kusarankan kau untuk menerima nasibmu dan keluar dari Yixin. Kalau tidak dengan plagiarismemu, aku bisa segera mengambil tindakan hukum. Kak King, aku minta untuk melihat semua draft desain Lin Yuyu, Lin Wanwan bahkan sekarang. Apalagi yang kau inginkan? Baik. Karena kau tidak takut kehilangan muka, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Kak Ching, tapi berikan padanya. Bukankah ini semua draft desain latihan lamaku dari rumah? Lin Yuyu, kau datang ke Yixin ingin menjadi desainer. Benar ada masalah. Tapi orang-orang di sini tidak akan mempercayaiku lagi. Daripada konfrontasi yang sia-sia. Kenapa tidak? Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Kak King, jika aku bisa membuktikan diriku
Bisakah kau mengembalikan kelayakanku untuk berkompetisi? Jati maksudmu. Yuayu menjiplak karyamu. Dia masuk Hiksin lebih dulu darimu. Dengan menjiplak karyamu, aku akan mengatakannya lagi. Aku hanya menghargai hasil nyata. Jika kau bisa membuktikan diri, aku tidak akan menoleransi ini, siapapun yang menjiplak. Sore ini, kompetisi resmi dimulai. Waktumu habis. Kalau kau tidak bisa membuktikannya, maka aku akan mengundurkan diri, dan aku akan meninggalkan industri yang kucintai ini selamanya. Kuharap kau menepati janjimu. Lin Yuyu, apa kau berani keluar denganku sendirian dan bicara sebentar? Ayo pergi. Lin Yuyu, kau sebenarnya menjiplak karyaku selama ini. Sudahlah, trik rekaman kecil itu tidak akan berhasil padaku. Lin Wanwan, aku menasihatimu untuk sadar. Lagi pula aku sekarang pendatang baru, paling dihargai Kak Ching. Kau pikir kau bisa menjatuhkanku? Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Oh, benarkah? Kalau begitu kau sebaiknya cepat. Lagi pula tidak banyak waktu tersisa. Hei ibu, jika Lin Wanwan pulang hari ini, jangan biarkan dia masuk. Dan juga kemasi semua barang-barangnya. Dan buang sejauh mungkin. Yueyo, aku baru saja akan memberitahumu. Bocah kecil Lin Wanwan itu tiba-tiba lari pulang. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Langsung pergi ke kamarnya. Dan mengambil sekotak barang. Kupikir itu agak aneh. Lalu kenapa kau tidak menghentikannya? Ya, aku tidak melihatnya mengambil sesuatu yang berguna. Ada apa? Oh ibu, aku akan bicara denganmu nanti. Tuan Gu, apa yang membawamu ke sini untuk menonton kompetisi? Oh Kak, jangan menggodaku. Halo Direktur Gu. Apa yang kau cari? Hah? Di mana Lin Wanwan? Lin Wanwan, cepat kemari. Kak Ching sedang mencarimu. Kompetisi akan segera dimulai. Mencariku? Bagus, bawa aku padanya cepat. Ikuti aku. Jangan sebut dia lagi padaku. Kau harus menjauh dari orang seperti ini. Seseorang yang hanya mengandalkan orang lain. Dan menjiplak. Penipu yang berusaha keras di industri ini. Plagiarisme, tidak mungkin. Biar ku katakan, tak peduli bagaimana Lin Wanwan ini bisa dekat denganmu. Tapi dia sudah melewati batasanku. Karya yang dia serahkan sama persis dengan milik Lin Yuyu, dan Lin Yuyu sudah mengirimkannya lebih dulu. Aku sama sekali tidak akan mundur. Bagaimana mungkin Wanwan menjiplak? Aku melihatnya, membuatnya sedikit demi sedikit. Mungkinkah Lin Yuyu bermain trik lagi? Kita harus mencari bukti dulu. Kalau tidak, orang lain akan mengira aku bias terhadap Wanwan. Itu akan memperburuk situasinya. Kak, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tapi jika seseorang sengaja menjebak Lin Wanwan, aku juga akan menghukum mereka dengan berat. Halo Tuan Gu. Wanwan, di mana kau? Aku tidak melihatmu. Oh, kau juga datang untuk menonton kompetisku. Aku mengalami sedikit kecelakaan di sini. Aku segera ke sana. Wanwan. 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 Xiao Zhang, Xiao Shang. Xiao Shang, apa yang kau lakukan? Xiao Shang. Xiao Shang, buka pintunya. Aku benar-benar kehabisan waktu, Xiao Shang. Xiao Shang, ada orang di sana. Tolong aku. Tuan Gu, rekaman pengawasan menunjukkan bahwa tempat terakhir Lin Wanwan muncul adalah di sini. Namun, rekaman pengawasan untuk area di belakang ini rusak. Kami tidak dapat melihat lokasi spesifiknya. Kau ke sana. Kalian berdua ke sana. Baiklah, pergi. Wanwan. Wanwan. Aku umumkan pemenang kompetisi desain perhiasan tahun ini.
adalah Nona Lin Yuyu. Silakan naik untuk menerima penghargaan Anda. Kak Ching, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Ini yang kau capai dengan kerja kerasmu sendiri. Pergi dan terimalah penghargaanmu. Tunggu. Aku punya bukti yang membuktikan. Lin Yuyu menjiplak. Ada apa ini? Siapa orang ini? Plagiarisme, mana mungkin? Ini pendatang baru yang didukung penuh oleh Tuan Gu. Bahkan Tuan Gu dari grup Yixin ada di sini. Kita lihat saja nanti. Lin Wanwan, kenapa kau harus menyusahkanku? Kau menjiplakku itu satu hal. Tapi hari ini adalah upacara penghargaan terpentingku. Kenapa kau harus membuat keributan di sini? Siapa plagiator sebenarnya di sini? Siapa yang membuat keributan? Semuanya dengarkan. Nona Lin Wanwan ini. Jelaskan dirimu dengan jelas. Nilai sendiri. Kak King, apa kau masih berpegang pada apa yang kau katakan hari ini? Kau bilang, selama aku bisa membuktikan diriku, bahwa itu bukan plagiarisme. Aku akan adil dan objektif, dan bahwa plagiator akan dihukum berat. Tentu saja, asalkan kau bisa membuktikan diri. Meskipun hasilnya sudah diketahui secara luas, kompetisi ini sama sekali tidak menoleransi plagiarisme. Nora, jika Anda memiliki bukti konkret, tolong segera tunjukkan. Jika kau sengaja membuat masalah, maka asosiasi perhiasan kami tidak akan tinggal diam. Kak Ching, aku tidak melakukannya. Itu Lin Wanwan, dia menjebakku. Hati yang bersih pantang takut. Jangan khawatir, aku tak akan menoleransi plagiator maupun penuduh palsu. Karena aku berani muncul di sini. Aku pasti punya bukti. Lin Wanwan, aku tahu. Kau tidak pernah menyukaiku sejak kita kecil. Dan kau selalu memandang rendah aku, adikmu. Tapi kau tidak bisa begitu saja. Kau tidak bisa menghancurkan karier desain perhiasan yang paling kucintaikan, bahkan jika kau tidak mempertimbangkan reputasi keluarga Lin. Aku masih adikmu satu-satunya. Jadi mereka berdua bersaudara? Pantas saja mereka agak mirip, mengumbar aib keluarga. Berisik sampai kompetisi formal seperti ini. Kakak, jika kita punya masalah pribadi, bisakah kita menyelesaikannya secara pribadi? Kenapa membuat keributan? Dan membiarkan semua orang melihat kita sebagai lelucon? Aku akan meminta maaf padamu, oke? Lin Yuyu, hentikan sandiwara ini. Aku datang ke sini hari ini sebagai seseorang yang mencintai desain perhiasan untuk semua orang untuk mengungkap plagiarisme terang-terangan ini. Bukan untuk melihatmu berpura-pura. Kau. Para juri, aku tidak menjiplak. Itu Lin Wanwan. Lin Wanwan iri padaku. Dia menjebakku. Kak King, aku selalu berpikir, apa yang kau katakan sebelumnya itu benar. Gaya desain seseorang tidak mudah berubah. Jadi, tolong lihat draft desain ini. Ini karya siapa? Ini semua digambar oleh Lin Yuyu, namun karya-karya ini belum matang. Ini dari masa-masa awalnya, sebelum dia mendapat pelatihan, ketika dia baru menggambar. Apa kau yakin ada masalah? Tapi draft desain ini semuanya milikku. Apa? Kau bohong. Jangan coba-coba menjebakku dengan omong kosong ini. Jangan berani-beraninya kau mencoba menjebakku. Berhenti. Tolong beri aku penjelasan. Aku lulus dari universitas ternama dengan gelar desain. Dan dia Lin Wanwan. Bahkan tidak lulus kuliah. Beraninya dia menjebakku. Kau sangat berbakat. Kenapa kau menyalin draft desain SM aku? Konyol sekali. Apa kau tahu bahwa semua ini diambil dari mejaku? Aku mengambilnya. Hentikan omong kosongmu. Kau memfitnahku. Draft-draft compang camping ini jelas-jelas ada di rak bukumu. Bagaimana? Bagaimana kau sekarang bisa mengakui bahwa ini adalah draftku? Kak King, apa kau mengerti sekarang? Akhirnya aku mengerti. Desain awal yang kau berikan padaku, termasuk draft akhirnya, saat kau bergabung dengan Yixin, semuanya disalin. Dari draft ini. Astaga. Jeti Mahakarya Yuyu. Semuanya dijiplak. Naskah desain Lin Wanwan jelas menunjukkan umurnya. Lin Yuyu membodohi kita semua. Tidak. Aku tidak berbohong padamu. Lin Wanwan yang berbohong. Dia menjebakku. Lalu jelaskan padaku.
Kenapa? Draft yang kau serahkan padaku adalah desain untuk festival musim semi mendatang yang ada di dalam draft desain Lin Wanwan. Karya ini jelas-jelas milikku. Lin Wanwan. Jati karya ini dimaksudkan untuk menjiplak karyaku selama bertahun-tahun dan masih belum memahaminya. Mimpiku selalu menjadi desainer perhiasan. Jadi, aku mendesain namaku sebagai logo dan menyembunyikannya di setiap karya. Termasuk entry kompetisi ini. Kak King dan para juri. Tolong lihat. Di dalam segi desain perhiasan, apakah ada logo kecil? Itu karakter Wan. Namaku. Memang benar ada. Aku yakin karya Lin Yuyu juga akan memilikinya. Lin Yuyu. Apalagi yang harus kau katakan? Aku salah menilainya. Dengan ini, aku umumkan pengunduran diriku dari panitia penyelenggara kompetisi desain perhiasan ini. Satu hal lagi. Aku juga meminta semua yang hadir untuk menjadi saksi bahwa dia masuk. Aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Lin Yuyu yang menyuruhku. Dia menyuruhku mencuri desain Lin Wanwan. Dia juga berbohong padaku bilang, itu untuk mempertahankanku di perusahaan. Aku tak menyangka, itu untuk kemajuannya sendiri. Lin Yuyu, aku sungguh bodoh. Mempercayai kebohonganmu dan bekerja untukmu. Tidak, jangan percaya dia. Dia pasti Lin Wanwan menyuruh seseorang untuk memfitnahku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku merekamnya diam-diam. Buktinya tersembunyi di laci perusahaan. Lin Yuyu, apalagi yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Kenapa? Kenapa kau ingin melawanku seperti ini? Ternyata selama ini, karya Lin Yuyu yang paling luar biasa, didesain oleh Lin Wanwan. Kita buta hingga tak melihat bakatnya, meski dia tidak lulus universitas. Di bidang desain, dia jauh lebih baik daripada kita. Lin Wanwan, aku secara resmi meminta maaf padamu. Karena kita telah memastikan bahwa karya Lin Yuyu dijiplak dari Lin Wanwan, maka kita harus memberikan penghargaan ini kepada orang yang berhak. Benar, pemenang sebenarnya dari kompetisi ini seharusnya adalah Lin Wanwan. Meskipun kompetisi ini penuh lika-liku, pada akhirnya telah membersihkan dunia desain dari tren plagiarisme yang tidak sehat dan menemukan Lin Wanwan, bintang baru yang sedang naik daun ini dalam desain. Aku umumkan bahwa pemenang kompetisi desain perhiasan ini adalah Lin Wanwan. Mari kita semua, semoga dia desain perhiasannya mendoakan masa depan yang cerah dalam. Ambil apa yang menjadi hakmu. Di sini, aku ingin berterima kasih secara khusus kepada seseorang, suamiku, Gu King. Tanpa dukungan dan pendampingannya, aku tak akan mencapai kesuksesan ini hari ini. Aku benar-benar berharap bisa menjadi orang pertama yang berbagi ini dengannya. Terima kasih semuanya. Kalian tidak tahu masa lalu wanita ini betapa kotornya. Begitu dia dewasa dan kuliah, dia main-main dengan pria. Lalu dia pergi diam-diam dengan pria. Akhirnya di kamar mandi, dia melahirkan bayi yang meninggal. Dia berdiri di sini hari ini dan menerima penghargaan ini. Benar-benar memalukan. Kompetisi macam apa ini? Apa ini kompetisi untuk mengungkap skandal, bakat, dan moral? Tak selalu sebanding. Satpam bawa dia pergi. Lin Wanwan, kau menghancurkan hidupku. Dan aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sekarang semua orang tahu bahwa kau jalang. Siapapun bisa tidur denganmu. Hahaha. Wanwan, kau baik-baik saja. Begitu muda dan cantik, bagaimana dia bisa begitu murahan? Apa dia benar-benar bajingan? Sungguh dosa. Betapa memalukan. Aku malu untuknya. Gu King, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Maafkan aku. Wanwan. Wanwan.
Gu Qing. Kau tahu segalanya. Jangan khawatir. Aku tidak akan percaya apa yang wanita gila itu katakan. Tapi, semua yang dia katakan itu benar. Setidaknya, kau tidak seperti itu di hatiku. Bahkan jika ini terjadi padamu, itu pasti karena apa yang telah kau alami, sehingga kau harus menghadapi ini. Benar. Jangan takut. Aku di sini. Gu Qing, aku selalu ingin memberitahumu. Hari ini aku akan menceritakan semuanya yang terjadi sebelumnya. Jika kau tak bisa menerimanya setelah mendengarnya, aku bersedia bercerai darimu. Wan Wan. Kau adalah istriku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Enam tahun lalu, ibuku meninggal dunia. Tapi bahkan sebelum jenazah ibuku dingin, ayahku membawa ibu tiriku, Wang Lei dan Lin Yuyoi ke rumah kami. Tahukah kau? Lin Yuyoi, saudari tiri ini, hanya 6 bulan lebih muda dariku. Ayahmu telah berselingkuh sejak dini. Ibuku sangat baik padanya. Di ranjang kematiannya, dia terus memikirkannya. Terus mengatakan padaku untuk menjaganya dengan baik. Mengatakan padaku untuk tidak menghalanginya mencari wanita lain. Jika ibuku tahu semua ini di alam baka, entah betapa sedihnya dia. Jangan khawatir. Ibumu adalah orang yang sangat baik. Di dunia lain, dia pasti akan sangat bahagia. Aku juga akan selalu bersamamu. Aku takkan seperti ayahmu. Sejak ayahku menikah lagi, aku menjadi beban bagi keluarga Lin. Lin Yuyu adalah biji mata mereka. Lin Yuyu yang selalu memanfaatkan posisinya sebagai anak kesayangan, selalu menindasku. Untungnya, Guming, kakak laki-laki tetanggaku, selalu membantuku. Tapi baru setelah aku masuk ke universitas yang kuinginkan, aku akhirnya meninggalkan keluarga Lin. Beruntungnya Guming kuliah di universitas yang sama denganku. Justru karena perhatian Guming, Lin Yuyu terus menyebarkan desas-desus tentang aku dan dia. Aku tidak terlalu peduli. Karena aku pikir, dengan hidupku sendiri, aku selalu bisa mengandalkan pekerjaan paruh waktu dan beasiswa untuk menghidupi diriku sendiri. Tapi masa-masa indah tidak berlangsung lama. Aku masih tidak tahu mengapa mereka begitu membenciku. Mereka ingin di usia yang paling menjanjikan bagiku menggunakan cara-cara keji seperti obat bius untuk menghancurkanku. 6 tahun lalu, mereka menggunakan alasan merayakan ulang tahunku untuk memberiku obat bius dan membuatku pingsan. Saat aku terbangun lagi, aku sudah terbaring di ranjang hotel. 6 tahun lalu. Saat itulah ayahku mengalami kecelakaan. Titik penting bagiku untuk mewarisi bisnis keluarga. Saat itu juga, aku dibius seseorang. Didorong oleh efek obat, aku menyakiti seorang gadis. Apa kau ingat, di hotel mana itu? Maafkan aku. Aku tidak ingat. Saat itu, pikiranku benar-benar kosong. Aku hanya ingat, dia sepertinya dipaksa juga. Dia sepertinya juga menangis. Kemudian, Wang Lei mendesakku untuk melaporkannya ke polisi. Aku menolak. Pertama,
Aku tidak ingin terekspos ke media. Kedua, aku merasa dia juga orang yang malang yang dipaksa. Aku sudah memikirkannya dengan saksama selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, bisnis keluarga Ling meningkat pesat. Mungkin saat itu mereka mengkhianatiku demi keuntungan tertentu. Mungkinkah kau melindungiku? Jika korbannya telah melaporkannya ke polisi, takkan ada Gu Kengsu hari ini. Baik, ya. Aku tak peduli masa lalumu. Aku hanya peduli masa kini dan masa depan. Bisakah kita bersama? Tidak. Biarkan aku selesai. Setelah itu, awalnya aku ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian, aku mengetahui bahwa aku hamil. Lin Yunyu terus meningkatkan fitnahnya terhadapku. Menuduhku promiskuus. Kemudian, sekolah mengeluarkan aku. Wang Lei berkata, untuk melindungi reputasi keluarga Lin, dia memenjarakanku di rumah. Kemudian, sampai aku merasakan sakit perut yang tak tertahankan. Tidak ada yang membantuku. Aku sendirian di kamar mandi. Saat aku melahirkan anak itu, kemudian, karena kehilangan banyak darah, anak itu juga meninggal. Aku kasihan padanya. Lalu Lin Juki ini, apa dia tidak peduli sama sekali padamu? Dia hanya sampah yang sangat egois. Dia menikahi ibuku karena dia mengincar harta kakakku. Setelah ibuku meninggal, dia tak sabar untuk mencari target berikutnya. Baginya, aku hanyalah beban. Bajingan Lin Juki itu. Awalnya, mereka bilang aku tidak senonoh. Bahwa aku telah mempermalukan keluarga Lin. Aku tidak tahu yang sebenarnya. Dan hanya bisa membiarkan mereka memarahiku. Tapi kemudian, ketika aku tahu bahwa semua ini diatur oleh mereka, aku sadar betapa bodohnya aku. Betapa naifnya. Awalnya aku pikir, jika aku bertahan, aku bisa melewati masa-masa sulit itu. Tapi kemudian kakak sakit. Satu-satunya orang yang kakek sayangi adalah aku. Untuk mengobati kakek, aku harus merendahkan diri di hadapan keluarga Lin. Tapi aku tahu, keluarga Lin tidak bisa diandalkan. Jadi aku terus bekerja keras. Meskipun aku tidak menghasilkan banyak uang, aku tahu, akan selalu ada harapan. Wan. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak bertemu denganmu lebih cepat dan membiarkanmu sangat menderita. Awalnya aku pikir, asal aku cepat mengumpulkan cukup uang dan menyembuhkan penyakit kakek, aku bisa segera meninggalkan keluarga Lin. Tapi keluarga Lin tidak membiarkanku tenang. Mereka benar-benar demi uang menjualku ke Tuan Wang itu. Aku tidak mau menikah dengan Tuan Wang itu. Jadi aku menemukanmu. Untuk nikah kilat dan mendapatkan akta nikah. Gu Qing. Aku dalam keadaan hancur seperti ini. Bisakah kau tetap menerimaku? Wan. Itu orang-orang menjijikan dari keluarga Lin yang menyakitimu. Aku pasti akan membuat mereka membayar atas dosa-dosa mereka. Gu Qing yang tak berguna.
Meskipun keluarga Lin busuk sampai ke akarnya, mereka punya kuasa keluarga. Demi keuntungan, mereka akan melakukan apa saja. Dan aku memberitahumu ini karena aku ingin jujur padamu. Jadi kau bisa membuat keputusan. Bukan untuk kau balas dendam untukku. Wan Wan. Kau adalah istriku. Mulai sekarang, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Adapun sebelumnya, aku juga akan membuat keluarga Lin memberimu penjelasan. Kau istirahatlah dulu. Aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Gu Qing jangan pergi ke tempat mereka. Gu Qing Shuo. Kau Gu Qing Shuo. Wan Wan. Dengarkan penjelasanku. Aku. Apakah kau Gu Qing atau Gu Qing Shuo? Entah aku Gu Qing atau Gu Keng Shuo, akulah satu-satunya suamimu, seseorang yang mencintaimu. Pantas saja. Aku selalu merasa kalian berdua punya kemiripan. Tapi aku tak menyangka kau ternyata orang yang sama. Pantas saja. Seorang pengantar barang. Orang biasa. Kau mampu membeli perhiasan senilai 5 juta. Setiap kali aku mengalami kesulitan, kau bisa muncul di depanku seketika. Ternyata aku sudah jatuh ke dalam jaring yang kau buat. Bahkan semua tentang aku bergabung dengan Group Sin diatur olehmu kan? Aku benar-benar berpikir cahaya akhirnya muncul dalam hidupku. Wan Wan, bukan seperti yang kau pikirkan. Tuan Gu. Berpura-pura miskin untuk merasakan hidup. Pasti menyenangkan ya? Wan Wan, Lepaskan aku. kau adalah istriku. Jangan panggil aku begitu. Aku tak pantas. Wan Wan, aku suamimu. Tidak ada yang pantas atau tidak pantas. Apakah kau menganggap semua yang terjadi di antara kita sebagai aktingku? Entah aku Gu Qing atau Gu Keng Shuo, apakah itu benar-benar penting? Aku tetap aku. Semua yang terjadi di antara kita nyata. Lepaskan aku. Suamiku adalah Gu Qing, bukan Gu Qing Shuo. Wan Wan. Aku benar-benar mencintaimu. Aku akui. Awalnya aku mendekatimu dengan sikap yang sama, memikirkan pernikahan cepat, hanya untuk menghindari masalah. Tapi selama ini, melalui interaksi denganmu, aku mendapati diriku jatuh cinta padamu tanpa harapan. Terlepas dari identitasku, cintaku padamu tidak akan berubah. Alasannya, aku pergikan Chan buta itu sebagai pengantar barang, karena aku juga punya masa lalu yang menyakitkan. Aku CL, Drop Ixin, tampak glamor di depan semua orang. Tapi aku tahu, tanpa gelar ini, di mata orang lain, aku hanyalah seekor anjing liar. Saat aku berusia 22, ayahku meninggal dalam kecelakaan mobil. Tepat saat aku hendak mewarisi bisnis keluarga Gu. Aku dijebak. Meskipun akhirnya aku mengambil kendali. Periode itu adalah titik terendah dalam hidupku. Semua orang mengira keluarga Gu kami akan kehilangan kekuasaannya. Mereka yang dulu menyanjungku, semua menghindariku, bahkan menendangku saat aku terpuruk. Jadi kau juga sedang sial ya? Pantas saja kau memerankan pengantar barang dengan begitu meyakinkan. Akhirnya kau mau bicara denganku. Aku mungkin CL, Drop Ixin, dikelilingi orang setiap hari. Tapi kau tahu apa? Kali ini, sebagai pengantar barang, adalah saat paling membahagiakan. Sejak aku jadi CL, aku harap pasanganku mencintaiku apa adanya. Bukan karena aku seorang CEO atau kau telah memberiku begitu banyak kebahagiaan. Masih ada beberapa hal, aku hanya bisa memberitahumu setelah aku mengetahui apa yang terjadi 6 tahun lalu.
Wan Wan. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Apakah kamu bersedia melanjutkan perjalanan ini bersamaku? Guking. Ayo kita bercerai. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia yang sama. Aku percaya kau benar-benar mencintaiku. Tapi orang-orang di sekitarmu pasti tidak akan menerimaku. Kita bukan dari dunia yang sama. Aku tak pantas untukmu. Layak atau tidaknya dirimu bukan orang lain yang menentukan. Itu keputusanku. Guking Suo. Mungkin bagimu, aku hanyalah pemandangan yang agak tidak biasa. Itu hanya bisa menarik perhatianmu sesaat. Sebuah dunia yang sepenuhnya sempurna. Pemandanganku ini ditakdirkan untuk tidak menahanmu. Wan Wan. Beberapa bulan terakhir kita bersama. Apakah kau menganggapku seperti pria tak berperasaan dan tak berbudi? Bahkan jika aku memiliki 3.000 dunia, aku tetap akan berada di dalam momen-momen singkatmu. Bertahan seumur hidup. Guking Suo. Lepaskan identitas Guking. Dan gunakan pikiran Guking Suo untuk memikirkan ini masak-masak. Untuk keluarga bergengsi seperti keluargamu keluarga Gu. Bagaimana mungkin mereka setuju? Wanita bernoda. Dengan seseorang sepertiku. Menikahimu. Kau tak perlu khawatir tentang itu. Aku akan. Guking Suo. Beberapa bulan terakhir yang kita habiskan bersama. Anggap saja mimpi. Sekarang mimpi itu telah berakhir. Mari kembali ke kenyataan. Wan Wan. Awal kita adalah keputusanmu. Tapi kapan berakhirnya? Harus giliranku yang memutuskan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Hei, turunkan aku. Kau mau kemana? Untuk bertemu orang tua. Ayah, ibu. Kalian berdua harus memikirkan sesuatu. Apakah kita akan membiarkan Guking Juo membalas dendam pada kita seperti ini? Semua kontrak kita, bisnis keluarga Lin kita, telah diputus secara hukum olehnya. Sekarang kita harus menggadaikan rumah juga. Jika kita tidak segera memikirkan sesuatu, kita bahkan tidak akan punya tempat tinggal di Wancheng. Aku akan berakhir di jalanan. Baiklah, sudah cukup. Ayah, ini semua salahmu. Jika kau tidak begitu berbelas kasih kepada Lin Wanwan waktu itu, dia tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam pada kita. Yuyil, bagaimana kau bisa menyalahkan semuanya padaku? Aku terus memberitahumu. Untuk tidak terlalu kejam. Wan Wan, bagaimanapun juga kita masih keluarga kan? Lin Juqi, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau mengatakan bahwa putriku dan aku bertanggung jawab atas semua hal buruk dan kau semacam orang suci? Kalau begitu pergilah temui putrimu yang berharga sekarang. Lihat apakah dia mengenalimu. Sayang. Bukan itu maksudku. Lihat. Ayah, lihat dirimu sendiri. Bisakah kita punya sedikit tulang punggung jantan? Baiklah, jika bukan karenamu, tidak kompeten dan mengacaukan segalanya, bagaimana mungkin semuanya bisa sampai ke titik ini? Kau tahu betul bahwa Guking Juo mengenal Lin Wanwan, tapi kau tidak memberitahu kami. Sekarang kita telah menyinggung perasaannya. Kau memutuskan untuk memberitahu kami. Ya, aku tidak mau. Pertama jatuhkan Guking Juo. Aku melakukan semua itu untuk kesejahteraan keluarga Lin kita. Bagaimana kalau begini? Aku akan memohon pada Wan Wan lagi. Sudahlah. Berapa harga cangkir lamamu itu? Kurasa kita harus bergegas dan berkemas. Lihat apa yang ada di rumah ini. Ada emas perak atau barang berharga yang tersisa. Saat orang bank sampai di sini, kita akan tidur di bawah jembatan. Cepatlah berkemas. Benda apa ini? Oh itu. Itu milik Lin Wanwan. Ibunya yang memberikannya padanya. Itu sangat berharga. Tapi setelah kejadian itu, sepertinya rusak. Aku melihatnya membuangnya begitu saja. Jadi aku mengambilnya dan menyembunyikannya. Akan kusimpan untuk sementara waktu. Mungkin kita bisa menjualnya untuk beberapa dolar. Kita belum selesai berkemas. Bisakah kau memberi kami sedikit waktu lagi? Jangan katakan apa-apa istriku. Saat ini seluruh Wancheng berada di bawah kendali Guking Zuo. Kita harus segera pergi. Leontin siapa ini? Leontin ini, bukankah ini yang baru saja kita jual? Apakah ini tidak berharga? Kau salah menilai sendiri. Kami tidak menawarkan pengembalian uang. Pemilik Leontin ini adalah CEO Gu kami. Dermawan yang diakari. CEO Gu. Guking Zuo. Mungkinkah malam itu? Leontin ini, milik putriku. Namanya Lin Yueyu. Bagaimana dia bisa menjadi penyelamat hidup CEO Gu? 6 tahun yang lalu, apakah dia pergi ke Hotel Sanchen? Oh, tentu saja dia melakukannya.
Tapi malam itu, setelah dia kembali, dia terus menangis. Kami masih belum mengerti apa yang terjadi. Maka tidak ada kesalahan. Suruh dia bertemu Ceogu. Dia akan membalasnya dengan baik. Baiklah, tidak masalah. Kami akan segera menjemputnya. Tunggu sebentar. Istriku. Gu Qingshuo sedang mencari pemilik liontin itu. 6 tahun yang lalu, orang itu menyuruh kita menjebak seseorang. Mungkinkah dia? Jadi Lin Wanwan sebenarnya terlibat dengannya? Lalu orang yang menghubungi kita waktu itu? Mungkinkah dia benar-benar terlibat dalam sesuatu? Yang penting, Lalu anak yang dilahirkan Lin Wanwan adalah pewaris muda keluarga Gu? Sayang sekali. Jika kau merawat Wanwan dengan baik, dan anak itu telah lahir, bukankah keluarga Lin kita akan memiliki semua yang kita inginkan sekarang? kukatakan padamu, anak itu sama sekali tidak mati. Apel, Aku takut itu akan memengaruhi reputasi keluarga Lin kami. Jadi aku diam-diam membawa anak itu dikirim ke panti asuhan yang sangat jauh. Memberitahu Lin Wanwan bahwa anak itu telah meninggal. jadi sekarang bisakah masih ditemukan? Tentu saja tidak ada masalah dengan itu. Namun, jika aku tahu saat itu bahwa anak itu adalah anak Gu Qingzhou, aku tidak akan pernah mengirim anak itu pergi. Sekarang coba kupikirkan, bagaimana memanfaatkan anak ini. Aku mengerti. Keluarga Lin kita kali ini tidak hanya akan bangkit kembali, tetapi aku juga akan menjadi ibu mertua Gu Qingzhou. Begini-begini. Istriku, dengarkan saja kau. Hahaha. Gu Qingzhou, lepaskan aku. Villa keluargaku. Kau gila. Qingzhou, kenapa kau ribut lagi? Nenek, ini istriku. Lin Wanwan. Lin Wanwan. Hahaha. Aku baru saja melihat di TV bahwa kau memenangkan semacam Grand Prix desain perhiasan. Dan hahaha. Lihat, orang ini jauh lebih cantik daripada di TV. Hahaha. Ya, Nek, dia. Wanwan. Panggil dia Nenek. Halo nenek. Hahaha, bagus. The Wan-wan film was kita. translated Cantik. and narrated by M. Dan Media. berbakat. Kau beruntung bisa menikahinya, nak. Sungguh berkahmu. Hahaha. Kau di sini. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Jangan sungkan. Apa ini? Hai, apa itu? Bocah Bu ini mengganggumu. Jika dia mengganggumu, beritahu aku. Dan aku akan mengurusnya untukmu. Tidak, dia tidak menggangguku. Bagus. Bagus, dia tidak mengganggumu. Selama kalian berdua baik-baik saja. Jangan membuat konflik. Hahaha. Nenek senang. Wan-wan. Ini pusaka keluarga kami. Mulai sekarang, itu milikmu. Hahaha. Tidak nenek. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Orang biasa manapun juga bisa memasuki pintu keluarga Guku. Ibu. Kenapa ibu ada di sini? Jika aku tidak datang, kau akan benar-benar mempermalukan keluargaku. Suren. Ada apa kali ini? Ibu belum tahu ya? Lin Wanwan ini masih muda di luar sana, main mata dengan pria sembarangan. Ibu ini semua salah paham. Aku akan menjelaskannya dengan jelas. Qingzhou, bagaimana kau bisa ditipu oleh wanita ini? Lin Wanwan. Kukatakan padamu, kau harus meninggalkan putraku. Sekarang juga. Cek ini. Kau bisa mengisinya sendiri. Ibu, bagaimana ibu bisa pakai uang menghina Wanwanha? Kami benar-benar saling mencintai. Benar-benar saling mencintai. Haha, sungguh lelucon. Lin Wanwan sejak kecil main-main di luar. Bukankah semua itu demi uang? Hari ini aku akan memberinya cukup uang untuk sisa hidupnya. Lebih banyak uang daripada yang bisa dia habiskan. Watak aslinya tentu akan terungkap. Bibi, kau benar. Aku memang tidak pantas untuk Tuan Gu.
Wan. Nenek, maafkan aku. Aku tidak bisa menjadi cucu menantumu lagi. Tuan Gu, jika Anda punya waktu, ikutlah denganku untuk mengurus prosedur perceraian. Izinkan aku permisi dan tidak merepotkanmu lagi. Setidaknya kau tahu tempatmu. Wan. King Jul, jika kau menganggapku ibumu, kau harus berhenti mengganggunya. Ibu. Jika ibu berniat mencegah aku menemukan kebahagiaan sejati, maka ibu bisa anggap aku bukan anak ibu lagi. Gu King Jul, kembali ke sini. Suren. Tahu, Tidak boleh membiarkan King Jul berhubungan dengan Lin Wanwan. Apalagi kau tidak boleh membiarkan dia menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Wan. Bicaralah. Tuan Gu gawat, proyek kunci di zona pengembangan telah bermasalah. Anda harus segera datang melihat ini. Apa? Selamat tinggal Gu King. Lihat. Apakah kalian lihat? Grup Yexien yang bertanggung jawab atas zona pengembangan memiliki massa yang memprotes, sepertinya perkelahian pekat. Yexin, benar kan? Grup Yexin selalu bermurah hati. Tak tahu dari mana datangnya kelompok ini. Mengatakan mereka tidak setuju dengan proyeknya. Menuntut kompensasi. Perselisihan mulai dengan perkelahian dan perusakan. Lihat yang ini. Orang ini bilang Gu Qingzuo pergi ke tempat kejadian perkara. Dan dipukuli juga. Gu Qingzuo. Gu Qingzuo yang mana yang kau bicarakan? Gu Qingzuo, orang terkaya di Wancheng. Ya kau siapa? Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tidak mungkin. Gu Qingzuo akan baik-baik saja. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa saat lagi. Gu Qingzuo. Halo, permisi, bolehkah aku bertanya? Tahukah Anda di mana Gu Qingzuo? Bagaimana kabarnya? Banyak sekali orang. Bagaimana aku tahu? Gu Qingzuo. Permisi. Cepat. Gu Qingzuo. Pembohong. Kau berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Gu Qingzuo. Tolong jangan tinggalkan aku. Wan. Gu Qingzuo. Bajingan. Aku di sini, tidak apa-apa. Maaf membuatmu khawatir. Aku benar-benar kotor. Aku harus mandi dulu. Ada apa? Aku tak nyaman hanya mandi saja. Bagaimana kalau kau masuk dan mengawasi? Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menyesal seumur hidupku. Jadi begini rasanya patah hati. Inilah dia. Siang hari. Kau yang ribut soal cerai. Dan sekarang kau tak bisa hidup tanpaku. Jangan ngomong gitu ah. Cabut omonganmu. Baik, cabut omonganmu. Aku sudah memutuskan. Tidak peduli siapa yang keberatan.
Aku ingin bersamamu. Wan Wan. Aku juga. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Bangun tidur seperti ini, melihat Wan Wan. Persis sama seperti 6 tahun lalu. Mungkin tak perlu konfirmasi lebih lanjut. Orang yang kucari pasti dia. Tepat. King Zhuo. Apakah ini mimpi? Saat aku bangun, akankah kau pergi? Kalau begitu aku perlu membantu Wan Wan kita. Memastikannya. Apa kau sedang bermimpi? Aku King Zhuo. Bos tampak ceria hari ini. Pasti tidur nyenyak semalam. Omong kosong, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Katakan ada apa? Mengenai zona pengembangan, saya sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Kelompok perusuh itu disewa oleh majikan misterius. Adapun siapa di balik semua ini, saya belum bisa mengambil kesimpulan. Apa kau pikir itu Tuan Wan? Sebelum masalah ini sepenuhnya diselidiki, kita tak bisa membuat asumsi. Tapi tak masalah. Karena orang-orang itu mengincarku. Mereka pasti akan menunjukkan batang hidungnya lagi. Sedangkan untuk Tuan Wang itu, suruh saja seseorang mengawasinya. Tenangkan mereka yang terluka dan keluarga mereka. Hal semacam ini tak boleh terjadi lagi. Juga, perketat. Langkah-langkah keamanan di lokasi konstruksi, kendalikan opini publik. Jangan beri siapapun yang punya motif terselubung kesempatan mengerti. Ya tuanku. Juga, masalah yang kau minta untukku selidiki, sudah kulihat. 6 tahun lalu hotel tempat Lin Wanwan dijebak, dan kehilangan keperawanannya adalah Hotel Sunshine. Namun, video pengawas hotel sengaja dihapus. Seperti dugaanku. Orang malam itu telah dikonfirmasi sebagai Wan Wan. Baiklah beritahu yang lain. Untuk berhenti menyelidiki, aku sudah tahu siapa itu. Orang itu adalah... Selamat tuanku, kau menemukan wanita dari 6 tahun lalu. Dia melahirkan tuan muda keluargaku. Apa? Wanita dari 6 tahun lalu. Ya Gu King Zhuo. The film was translated and 6 tahun yang narrated lalu, by M. aku pergi Media. dengan teman-temanku ke Hotel Sensheng untuk berkumpul. Dengan jahat seseorang membubuhi minuman saya. Setelah bangun saya mendapati diri saya sendirian di kamar tahun 1288. Tak ada seorang pun di sekitar. Kamar tahun 1288 adalah kamar yang tepat. Setelah bertahun-tahun. Kenapa kau baru mencariku sekarang? Yueyu. Itulah yang sebenarnya terjadi. Begitulah adanya. Perempuan itu Lin Wanwan. Bagaimana dia bisa begitu beruntung? Tidak hanya tidur dengan orang terkaya di Wancheng, tetapi dia juga melahirkan anaknya. Tidak. Sekarang kesempatanmu. Apa maksudmu? Saat itu Go King Zhuo tidak tahu siapa orang itu. Sekarang mereka mencari seseorang. Berdasarkan kalung itu, aku memberitahu bawahannya bahwa orang itu adalah kau. Aku meninggalkan anak Lin Wanwan di panti asuhan. Ayahmu saat ini sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Nanti kau bawa anak itu dan temui Gu King Zhuo. Apakah keluarga kita bisa membalikkan keadaan? Tergantung padamu. Ibu berpikir tentang ini. Gampang banget. Gu King Zhuo sangat berhati-hati. Dulu aku pernah menyinggung dia. Bagaimana mungkin dia begitu mudah mempercayaiku? Jangan khawatir. Lihat ini. Jika dia tidak mempercayaimu, sarankan tes DNA. Ini rambut Lin Wanwan. Bilang saja itu milikmu. Itu sudah cukup.
Jika asistenmu tidak mengenali kalung yang kupakai, aku tak akan tahu kalau orang itu adalah kau. Tuan Gu, saya menemukan kalung itu di Pegadaian. Setelah bertanya, saya tahu itu milik Nona Lin Yoyo sejak dia kecil. 6 tahun lalu aku baru berusia 18 tahun. Setelah kejadian itu, aku tak berani memberitahu keluargaku. Aku pergi ke luar negeri untuk belajar sendirian. Tapi kemudian aku tahu kalau aku hamil. Bagaimanapun juga, pria dari malam itu adalah yang pertama bagiku. Anak itu juga tak berdosa. Jadi aku memutuskan untuk melahirkannya. Selama bertahun-tahun ini, Xinbao lah yang selalu di sisiku. Kemudian orang tuaku mengetahui kelahiran Xinbao dan tidak menyalahkanku. Malah mereka membantuku membesarkannya. Tapi karena Xinbao tidak punya ayah, dia selalu dibully di luar. Jadi orang tuaku menjaganya di rumah dan tidak memberitahu siapapun. Tapi Xinbao semakin besar dan dia sudah masuk usia sekolah. Dia tidak bisa tinggal di rumah selamanya. Wan Wan dengan jelas mengatakan, wanita ini memberinya obat dan menjabatnya. Tapi kenapa? Dia tahu detailnya. Malam itu begitu jelas. Wu Qingzuo, aku tahu kau tidak percaya padaku. Tapi Xinbao tidak bisa hidup tanpa seorang ayah. Ini rambut kami. Kau bisa mengambilnya untuk tes DNA. Bawalah ke lab kita sendiri. Kau bilang namamu Xinbao. Ayah, Anak ini Xinbao. Membuatku merasa dekat sekali. Ada apa? Kau tampak begitu bahagia. karena Xinbao akhirnya melihat ayahnya. Aku telah berbuat salah padamu 6 tahun yang lalu. Jika Xinbao benar anak keluarga Gu kita, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Adapun kompensasi apapun yang kau inginkan, aku akan menyetujuinya. Wu Qingzuo, mungkin di matamu, aku hanyalah seorang wanita mata duitan. Tapi semua yang kulakukan adalah untuk membesarkan anakku. Kau tidak tahu betapa sulitnya bagi seorang wanita untuk membesarkan anak sendirian. Itu membutuhkan usaha dan pengorbanan yang luar biasa. Aku datang padamu hari The ini film was translated bukan untuk and kompensasi, narrated by M Media. tapi untuk memberi anakku sebuah keluarga yang utuh. Xinbao, ayo pergi. Xinbao, ayah sibuk, ayo pergi. Jadilah anak baik. Kau lupa apa yang baru saja kuajarkan padamu saat kau melihatnya. Kau hanya boleh memanggilnya ayah. Ibu, aku akan mendengar kamu lain kali. Jangan tinggalkan aku. Nah begitu. Lain kali kita bertemu dengannya. Buat ayahmu menikahiku. Kau dengar? Aku dengar ya. Ayo pergi. Sayang. Lihat hadiah uang dari kompatisku. Sudah sampai. Aku berencana menggunakan uang ini untuk membuka studio. Jika aku tetap di perusahaan, pasti akan ada gosip. Tuan Gu, hasil tes DNA sudah keluar. Xinbao memang anak Anda dan Lin Yoyo. Sepertinya 6 tahun lalu, itu benar-benar Lin Yoyo. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada Wan Wan? Sayang. Apa yang kau pikirkan? Apapun kebenarannya 6 tahun lalu, aku akan tetap bersama Wan Wan. Masalah dengan Lin Yoyo harus segera diselesaikan. Sebaiknya jangan beritahu Wan Wan dulu. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, aku sedang memikirkan upacara pernikahan kita. Jika terlalu sulit, kita tidak harus melakukannya. Tidak mungkin. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa kau istri Gu Kengso.
Tapi, ibumu masih belum menerimaku. Tidak apa-apa. Nenek sangat menyukaimu. Setelah studioku berjalan, aku pasti akan bekerja keras dan membuatnya besar dan kuat. Mungkin saat itu, ibumu akan mengubah pendapatnya tentangku. Kau tak perlu bekerja terlalu keras. Lakukan saja apa yang kau sukai. Tapi bersamamu adalah yang aku cintai. Lalu mengapa kau begitu bersemangat untuk keluar dan memulai studio? Mengapa? Grup Yixin kita tidak bisa menampung juara desain perhiasan yang baru dinobatkan. Seperti dirimu. Bukan begitu maksudku. Kau bahkan tidak mendengarkanku dengan benar. Aku bilang, jika aku tetap di perusahaan, pasti akan ada lebih banyak gosip. Sekarang aku punya sedikit ketenaran. Jadi jika aku memulai studioku sendiri, aku bisa membuatnya berhasil. Mungkin saat itu, aku bahkan bisa bersaing dengan Yixin Group. Or, bahkan belum dibuka. Dan kau sudah berencana untuk mengalahkan perusahaan suamimu. Seseorang harus punya mimpi. Jadi kau setuju? Aku setuju. Aku mendukung semua mimpimu. Jika ada yang kau butuhkan bantuanku, beritahu aku saja. Terima kasih suamiku. Jadi, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Ini bukan tempat yang tepat untuk berterima kasih padaku. Ayo, pindah tempat. Dalam setiap aspek Wan-Wan, lebih mirip orang dari 6 tahun lalu. Tapi hasil tes bersikeras itu Lin Yuyu. Mungkinkah dia telah melakukan sesuatu? Ayo lakukan perbandingan lagi. Dan itu akan menjadi sangat jelas. Aduh, apa yang kau lakukan? Menarik rambutku. Sakit. Ada uban. Hah? Uban. Ya Tuhan, aku baru 24 dan aku punya uban. Cepat periksa apa ada lagi. Tidak ada lagi. Mungkin, itu karena kau akhir-akhir ini begitu fokus pada desainmu. Kau kelelahan. Ya mungkin. The film was Mendesain sangat melelahkan di siang hari dan beberapa orang. Jangan biarkan aku istirahat dengan tenang di malam hari. Kalau begitu kau harus istirahat yang cukup. Aku akan membuatkanmu sarapan. Baiklah. Kalau begitu aku bawakan makan siang untukmu. Baik. Ambil rambut ini dan lakukan tes DNA lagi dengan Xinbao. Ini. Wan-Wan punya. Oh, aku mengerti. Kukatakan bahwa Lin Yuyu juga mencurigakan. Kita tunggu hasil tesnya sebelum kita mengatakan apapun. Ayah, Hei Xinbao, Hasilnya sudah keluar. mereka masuk. Xinbao memang anakku. Kau benar-benar tidak ingin kompensasi apapun. Tentu saja. Aku ingin kau memberi Xinbao dan aku sebuah keluarga yang utuh. ayah nikah sama ibu yo. Aku juga mau kayak di TV. Pergi ke taman hiburan sama ayah dan ibu. Lin Wan-Wan. Wan-Wan, Gu Qingzhou. Kenapa kau masih bersamanya? Masih berkeliaran dengannya? Apa kau tidak menginginkan aku dan Xinbao lagi? Apa yang dia katakan itu benar? Apa dia benar-benar anakmu?
Wan Wan, dengarkan aku. Lepaskan aku. Lin Wan, kenapa kau begitu galak pada Gu Qingjuo? Setelah kau pergi dari rumah tahun itu, anak ini bersama keluarga Lin? Aku baru tahu sekarang kalau dia anakku dan Qingjuo. Tapi jika Qingjuo masih memilihmu, maka Xinbao dan aku akan pergi. Ayah, jangan tinggalkan aku. Xinbao hanya kita berdua. Bahkan jika tak ada yang menginginkan kita akan pergi. Tunggu. Xinbao adalah anakku. Letakkan anak itu. Jadi, dia benar-benar anakmu. Ya, Lalu aku ini apa? Bagaimana dengan semua yang terjadi di antara kita? Lelucon? Baiklah. Karena kalian berdua sudah punya anak, maka aku mendoakan kebahagiaan kalian. Wan Wan. Ayah, siapa dia? Dia aneh banget. Xinbao jadilah anak baik. Ayah akan segera kembali. Wan Wan. Kau melakukannya dengan baik tadi. Ingat wanita jahat itu? Dia tidak mau ayahmu menginginkanmu. Dia ingin kau kembali ke panti asuhan. Paham? Wanita itu jahat ya. Tapi dia benci banget sama Xinbao. Tapi dia nggak mukul Xinbao. Sayang, apa kau dengar apa yang kukatakan? Ibu Xinbao ingat. Betul. Lain kali kau melihat wanita jahat itu, apa yang harus kau lakukan? Xinbao bakal usir wanita jahat itu. Jangan biarkan dia dekat-dekat ayah. Anak baik. Wan Wan. Jangan mendekat. Wan Wan. Qingzuo. Sayang. Sayang. Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak pantas kau melakukan ini untukku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. The Aku film senang was kau baik-baik saja. translated and narrated by Qingzuo, M. Qingzuo. Qingzuo, bangunlah. Aku akan memanggil ambulans sekarang. Maafkan aku, Qingzuo. Seharusnya aku mendengarkan penjelasanmu. Lin Yuyu jelas-jelas datang dengan persiapan. Aku sungguh idiot. Kenapa aku begitu impulsif? Jika aku lebih tenang dan memahami kebenarannya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Qingzuo, kumohon, kau harus baik-baik saja. Tuhan, kumohon kau harus membiarkan Gu Qingzuo selamat dan sehat. Aku Lin Wan, rela menggunakan kehidupanku selanjutnya untuk selamanya sendiri dan tak berdaya sebagai ganti keselamatan Gu Qingzuo kali ini. Dokter, bagaimana keadaannya? Aku tidak tahu detailnya. Operasinya masih berlangsung. Tapi, kondisi pasien memang sedang tidak baik. Saya harus masuk sekarang. Wanita celaka. Maaf, Bibi. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Lin Wan, kau begitu kejam. Kamu tidak ingin Qingzuo dan aku bersama Xinbao membentuk keluarga bahagia. Kau sakiti dia seperti ini. Saya akui. Saya tidak begitu baik kepadamu sebelumnya. Tapi apa yang kau lakukan? Sungguh keterlaluan. Wanita jahat, kembalikan ayahku. Oh dokter, bagaimana keadaan anakku? Meskipun operasinya berhasil, namun karena dia menderita cedera kepala, kami tidak yakin apakah akan ada efek samping. Kita hanya bisa mengirimnya ke OECU untuk observasi. Setelah melewati masa kritis, dia akan aman. Dokter, kumohon, selamatkan anakku. Cari spesialis, aku rela menghabiskan berapapun uang. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Lin Wan, belum puaskah kau menyakiti anakku? Aku peringatkan kau.
Mulai sekarang, jauhi anakku. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Nona Lin, sebaiknya kau jangan ke sana dulu. Tuan Gu saat ini sedang gelisah. Ketika Tuan Gu bangun, aku akan memberitahumu semuanya. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Mungkin semua ini sudah takdir. Jika bukan karena kejadian 6 tahun lalu itu, bos tidak akan terlibat dengan Lin Yuyue. Jadi Xin Bao benar-benar putranya dengan Lin Yuyue. Ya, aku juga sudah melihat tes DNA-nya. Oh, Nona Lin. Nona Lin. Seseorang. Dokter, seseorang pingsan. Tuan Sun. Sampel pagi sudah keluar. Hasilnya menunjukkan Lin Wanwang dan Xin Bao memiliki hubungan orang tua anak. Apel. Selain itu, sampel rambut Nona Lin Wanwan dan yang dikirim kemarin yang disebut sampel rambut Nona Lin Yoyo. Setelah pengujian berasal dari orang yang sama. Baik, aku mengerti. Bos bersama Lin Wanwan setiap hari, siang dan malam. Rambut yang didapat pasti milik Lin Wanwan. Jadi Lin Yuyue juga menggunakan suatu cara untuk mendapatkan rambut Lin Wanwan dan berpura-pura itu miliknya. Jadi, Xin Bao adalah anak Lin Wanwan dan bos. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lin Yuyue. Tidak, aku harus memberitahu nyonya kebenaran ini. Kalau tidak, dia pasti akan berpikir bahwa Lin Yuyue adalah menantu perempuannya dan bos serta Lin Wanwan tidak akan bisa bersama. Bibi, jangan khawatir. King Ju dia pria baik dan hal-hal baik akan terjadi padanya. Dia akan baik-baik saja. King Ju anak ini selalu berhati-hati dan waspada. Aku tak menyangka kali ini dia akan disakiti seperti ini oleh jalang ini. Lin Wanwan itu pantas mati. Bibi, saya pasti akan merawat King Ju dengan baik. Sekarang adalah masa kritis untuk pemulihan King Ju. Setelah dia pulih, kita akan mencari Lin Wanwan untuk menyelesaikan masalah ini. Gadis yang baik. Untung ada kau. Bibi, jangan khawatir. Bahkan jika King Ju tidak menginginkan saya, dia tetap ayah Xin Bao. Saya akan tetap bersamanya dan merawatnya. Itu tidak benar. Keluarga Gu kita masih masuk akal. Kau melanjutkan garis keturunan keluarga Gu. Kau adalah dermawan besar bagi keluarga Gu kita. Setelah King Ju pulih, aku akan mengadakan upacara pernikahan untukmu. Asalkan Bibi masih mengakui cucu ini, saya tidak keberatan. Xin Bao panggil Nanek. Nenek. Anak baik. Apa terburu-burunya? Nyonya, saya ada hal penting untuk dilaporkan pada Anda. Kalau begitu kau pulang dulu. Pergi. Xin Bao bukan anak tuanku dan Lin Yuyue. Apa? Xin Bao bukan cucu keluarga Gu? Tidak. Xin Bao adalah anak tuanku. Tentu saja dia juga cucu Anda. Tapi ibu kandungnya bukan Lin Yuyue. Baiklah. Selama Xin Bao memiliki darah keluarga Gu, itu sudah cukup. Jangan khawatirkan hal lain. Tapi Tuan Gu dan Lin Wanwan benar-benar saling mencintai. Benar-benar jatuh cinta. Xiao Sun, kau sudah bersama King Ju selama bertahun-tahun. Masih begitu polos. Dulu dia berperan sebagai pengantar barang. Aku bisa jujur. Tapi sekarang dia presiden grup Yixin. Orang terkaya di Wancheng. Apakah Yue Yu ibu kandung Xin Bao? Tidak masalah. Yang penting adalah dia lebih bersih daripada Lin Wanwan. Jika Lin Wanwan memasuki keluarga Gu, banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari keluarga Gu akan menggunakan ini sebagai alasan. Apakah kau mengerti? Nyonya, Anda benar. Tapi, ini urusan Tuan Gu sendiri. Ini lebih merupakan urusan keluarga Gu kita. Kau dan King Ju telah bekerja sama untuk waktu yang lama, tetapi kau bukan bagian dari keluarga Gu. King Ju tidak akan segera membaik. Dan kau harus istirahat. Nyonya,
Apakah Anda bermaksud mengusir saya? King Juo itu sentimental. Kau dan dia sudah bersahabat sejak kecil. Mempertahankanmu akan memengaruhi penilaiannya. Cek kosong ini. Bisa kau isi sesukamu. Nyonya, Anda terlalu melebih-lebihkan saya. Tuan Gu selalu memperlakukan saya dengan baik. Saya tidak bisa menerima cek ini. Selamat tinggal. Bos masih koma. Kita hanya bisa menunggu sampai dia bangun untuk membuat keputusan. Awasi dia. Dia tidak mengambil ceknya, yang berarti dia belum menyerah. Kita tidak bisa membiarkannya mampu menyebabkan kehancuran. Ya, King Zuo, jangan bergerak. King Zuo, King Zuo. Kau masih diinfus, kau hamil, dan masih begitu emosional. Dokter. Saya hamil. Sudah sebulan lebih. Janinnya belum stabil. Bahkan demi anak itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Ini anak saya dan King Zuo. Jika King Zuo tahu, dia pasti sangat senang. Tapi kita tidak boleh membiarkan Ibu King Zuo tahu. Dia sangat tidak menyukaiku. Aku tidak bisa membahayakan anak ini. Dokter, apa ada orang lain yang tahu kalau saya hamil? Bisakah Anda tidak memberitahu siapapun? Jangan khawatir, ini rahasia. Kami akan merahasiakannya sepenuhnya. Kamu akhir-akhir ini agak lemah. Kamu harus memastikan untuk istirahat dengan baik. Apakah ada masalah? Hubungi aku kapan saja. Baiklah. Lin Yunyu, apa yang kau lakukan di sini? Lin Wanwan, menurutmu, dengan berpura-pura sakit dan tinggal di rumah sakit, King Juo akan datang menemuimu. Biar ku bilang calon ibu mertuaku sudah setuju untuk membiarkanku menikahi King Juo. Sedangkan kau, patuhlah tanda tangani ini, surat perjanjian cerai. Mungkin, aku akan bermurah hati dan memberimu sedikit pesangon. Mimpi saja. Aku tidak akan menandatanganinya. Apa kau benar-benar berpikir wanita kotor sepertimu bisa masuk ke rumah keluargaku berkat kau dan ibumu? Aku memang punya pengalaman buruk, tapi orang yang benar-benar kotor adalah kalian. Hati kalian 10-100 kali lebih kotor daripada hatiku. Apa kau sungguh berpikir ada yang akan mendengarkan keluhanmu? Aku tidak akan menandatangani. Kecuali Go King Suo mengatakannya sendiri padaku. Aku ingin bercerai. Akulah menantu perempuan pilihan keluargaku. Aku ingin kau bercerai. King Juo tidak akan membela perempuan liar sepertimu. Kau harus menyerah. Secara hukum perempuan jalang. Akulah istri sah. Gu King Suo, perempuan jalang itu ditujukan untukmu kan? Kau masih belum menyerah ya? Lin Wanwan, siapa yang berpura-pura mengatakan mereka tak pantas untuk King Juo? Kenapa sekarang kamu nggak bisa lanjutin sandiwaranya? Lin Wanwan, gue kasih tahu ya, menantu gue cuma bisa Yueyu. Apapun tujuan lo, mending lo cepetan tanda tangan surat cerainya. Kalau enggak, lo nggak bakal dapet sepeser pun. Akan kukatakan lagi, kecuali Go King Suo memberitahuku secara langsung, aku tidak akan menandatangani. The film was Tolak minuman yang translated ditawarkan and hadapi minuman narrated hukuman. by M. Lin Meteor. Wanwan, gue bakal bikin lo nyesel. Tante sakit juga ya? Bagaimana anak ini bisa kesini sendirian? Mungkinkah ini perbuatan Lin Yuyu dan dirinya lagi? Tanti, maaf ya, Sinbao nggak seharusnya mukul Tanti dulu. Tapi Sinbao harus dengerin ibu. Kue kecil ini enak banget. Sinbao nggak mau makan. Sinbao kasih ke Tante aja. Aneh, dia anak Lin Yuyu. Seharusnya aku membencinya. Tapi kenapa aku tanpa sadar ingin mendekatinya? Tanti nggak suka ya? Tanti, Sinbao anak nakal. Tidak, bibi menyayanginya. Bagus, Tanti nggak marah lagi sama Sinbao kah? Baiklah. Kalau begitu, bisakah kau beritahu bibi? Apa yang ibumu katakan padamu? Karena Kenapa kau lari ke sini? ibu sakit. Dia anakmu. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Hanya karena dia anakku, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Sayang, cepat kemari. Baiklah. Kau berani melawan aku sekarang? Ya. Pikirkan baik-baik. Kemarilah. Ibu jangan tinggalin aku.
Anak Lin Yuyu sendiri. Aku benar-benar tidak seharusnya ikut campur. Tapi kenapa ketika aku melihat ini, aku merasa sangat sedih? Lupakan saja sekarang. Menyelamatkan bayi ini lebih penting. Nah, kamu udah bangun? Ada yang gak anak? Kemarin. Siapa yang menyelamatkanku dari rumah sakit? Kepalaku sakit sekali. Di mana Sekretaris Sun? Aku akan mencari dokter. Apakah kau sudah menangkap orang yang memberiku obat bius? Dibius. Siapa yang bius kamu? Aku ingat. Aku berada di Hotel Sansen kemarin. Bukankah aku dibius? Kemarin? Kemarin tahun berapa? 2018 tentu saja. Dokter tolong periksa dia cepetan. Anak saya kayaknya amnesia. Pasien pulih dengan baik, tidak ada memar di kepala, tidak ada tanda-tanda benturan parah juga. Logikanya seharusnya tidak ada amnesia. Amnesia. King Jul. Sebenarnya, sekarang tahun 2024. Kami belum dapat menemukan penyebabnya saat ini. Aku sarankan kita amati dia untuk saat ini. Mungkin dia menderita semacam trauma. Dia akan baik-baik saja setelah dia pulih. Mungkin juga, dia tidak akan pernah pulih. Lagi pula otak manusia adalah organ yang sangat kompleks. Amnesia. Amnesia apa yang akan kita lakukan? Dasar cewek on. Amnesia itu bagus loh. Kalau amnesia dia nggak bakal ingat. Lin Wanwan. King Juo, aku akan merawatmu dengan baik. Aku akan tinggal bersamamu. Ibu. Siapa mereka? Mereka itu, istri dan anakmu. Aku sudah menikah. Ya. Ceritanya panjang. 6 tahun lalu, yaitu 2018, kamu memang dijebak. Dibius. Yuyu yang rela malu nyelamatin kamu. Kalian berdua nikah setelah itu. Dan dia ngelahirin Shinba buat kamu. Anak sebaik itu. Apa kau tidak ingat aku? Ini aku Yuyu. Ini Shinbao. Anak kita berusia 5 tahun ini. Jangan khawatir, Shinbao dan aku akan selalu bersamamu. Kau pasti akan sembuh. Kenapa aku, tanpa sadar menghindarinya, anak ini tampak jauh lebih akrab daripada wanita ini. Ibu, aku ingin melihat akta nikah kita. Kamu ini. Masa ibu sendiri nggak kamu percaya sih? Masa ibu bohong sama kamu? Nanti ibu suruh orang, bawain ke sini sekarang. Tidak perlu. Suruh Sekretaris Sun mengambilnya. Sekretaris Sun resign. Mengundurkan diri. Bagaimana dia bisa mengundurkan diri? Tadinya ibu nggak mau ngasih tahu kamu. Dia diam-diam menghubungin perusahaan lain. Ketahuan sama kamu. Dia malu. Buat tetap di sini, langsung pergi dari Wancheng. Pergi ke tempat lain buat cari kerjaan. Bagaimana mungkin? Aku dan Xiao Sun sudah saling kenal begitu lama. Dia bukan orang seperti itu. Ibu, di mana ponselku? Ini? HP lamamu. Karena kecelakaan mobil. Udah hancur dari dulu, pakai HP baru ini dulu. Sekarang kamu cukup istirahat aja yang benar. Istri dan anakmu nungguin kamu buat ngurus The mereka. film was Ayah, translated Shinbao mo, ayah. and narrated by Cepat M sembuh. Media. Pokoknya hari ini juga gue harus dapetin akta nikah King Jo dan Lin Yuyu. Sekalian akta cerainya sama Lin Wanwan. Kalau bukan karena gue sama Yuyu. Hahaha. Sungguh surga membantu keluarga Linko. Pada saat ini Du King Zuo baru saja kehilangan ingatannya. Aku tahu keluarga Lin kita tidak akan kalah. Lo Lin Juki bahkan gak bakal tahu. Mau tidur di kolong jembatan mana? Ngomong-ngomong Yuyu. Haha, benar-benar. Benar istriku, semua ini berkat kau, haha. Hei ayah. Ada aku juga. Aku sekarang Nyonya Gu yang ditunjuk keluarga Gu. Ayah harus sedikit menghormatiku. Tidak masalahnya Nyonya Gu, hahaha. Ngomong-ngomong Yuyu, ibu mau ngomong serius nih sama kamu. Kamu sama Gu King Jo sekarang. Gimana kabarnya? Ibu jangan sebutkan itu. Jika bukan karena Shinbao, dia bahkan tidak akan berbicara denganku. Ya udah, kamu harus cepetan. Mumpung dia amnesia, cepat rebut hatinya. Begitu kamu sama dia, punya anak sendiri, kamu nggak perlu lagi ngurusin bocah kecil anak Lin Wanwan itu. Ibu, apa ibu pikir aku tidak mau? Meskipun dia amnesia sekarang, dia masih sangat dingin padaku. Apa yang bisa kulakukan? Cowok cewek? Ya gitu-gitu aja triknya. Tunggu badannya. Udah mendingan pakai jurus-jurus mod ke dia. Kayak yang dulu kita lakuin ke
Lin Wanwan. Tapi Bu, jika kita melakukan ini, akankah Ibu Gu Qingju? Lah kan kamu udah punya anak sama dia. Dia bisa apa? Keluarga Gu benar-benar menjaga jarak denganku. Sangat ketat. Selama berhari-hari aku belum menemukan di mana Gu Qingju tinggal. Mungkin dia sudah pindah ke rumah sakit lain. Qingju, kau harus baik-baik saja. Qingju. Qingju. Syukurlah, kau baik-baik saja. Maafkan aku. Aku salah. Ini salahku karena dulu keras kepala dan menyebabkan kau terluka. Aku hampir menyesalinya seumur hidupku. Siapa kau? Aku Lin Wanwan. Aku Qingju. Qingju, dia adikku. Dia kebetulan sakit dan dirawat di rumah sakit ini juga. Lin Wanwan. Aku masih memanggilmu adik. Jadi tolong jaga sikapmu. Tolong jangan ganggu kami lagi. Qingju dan aku menyakitimu. Qingju tidak seperti yang dia katakan. Qingju, ayo pergi. Qingju. Dulu dialah yang mengabaikan persaudaraan kita dan memberiku obat bius. Tapi karena kejadian itu, aku bertemu cinta sejatiku. Mulai sekarang jangan bergaul dengannya lagi. Dan jangan dendam padanya, oke? Mungkinkah dia memberi Lin Yuyue sesuatu? Memikirkan semua ini membuatku pusing. Nona Lin, tolong jaga sikap. Keluarga Gu kita selalu berbaik hati sama orang lain. Kita nggak bakal ungkit masa lalu. Tapi kalau kamu masih nggak tahu malu dan gangguin kita terus, saya bakal pakai jalur hukum. Biar kamu ngerti akibatnya. Yue bawa suami kamu pergi. Baik Nyonya Gu. Baik Ibu. Aku bisa jalan sendiri. Pelan-pelan saja kalau begitu. Lin Yuyue jelas tertera di surat nikahku sebagai istriku. Tapi kenapa aku merasa sangat enggan dengan kedekatannya? Mungkin karena amnesia. Semuanya akan baik-baik saja setelah ingatanku kembali. Hah? Lin Wanwan dasar nggak tahu malu? Qingju aja nggak pedulin lo. Masih aja lo godain dia. Qingju. Dia tidak ingat aku. Qingju udah setuju buat cerai sama lo. Mending lo jaga sikap. Wanwan, apa kau baik-baik saja? Gumin. Apa yang kau lakukan di sini? Maafkan aku. Aku pulang terlambat. Dan kau telah sangat menderita. Maafkanku, Gumin. Meskipun dulu aku bersama orang lain, pada akhirnya akulah yang mengecewakanmu. Itulah sebabnya kau menolak untuk kembali dari luar negeri. Wanwan, The film was translated aku and sudah memikirkan narrated by semuanya. M-Media. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah bisa meluput AINMU. Aku kembali kali ini, khusus untuk menemukanmu. Sekarang, aku punya kekuatan untuk melindungimu. Apakah kau ingin pergi bersamaku, jauh dari tempat ini? Gumin. Aku sudah menikah. Tidak masalah. Bukankah kau sudah bercerai? Dan lagi pula, si Gu Qingxuo tak berperasaan itu akan menikah dengan Lin Yuyu bulan depan. Apa? Apa kau belum tahu? Seluruh daftar friend, semuanya tentang mereka. Wanwan. Sudah sampai begini. Teruskan. Apa gunanya? Wanwan, kau hamil. Tolong jangan terlalu gelisah. Gumin. Aku masih ingin mempertahankan anak ini. Aku mengerti. Aku pasti akan membesarkan anak ini dengan baik bersamamu. Ikut aku ke luar negeri. Baiklah. Aku tidak bisa membuat keputusan ini sekarang. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Untuk saat ini. Biarkan aku menjagamu dengan baik. Terima kasih, Gumin. Aneh sekali. Kenapa aku merasa adik Lin Yuyue sedekat ini seperti dengan Xin Bao? Tidak. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada dengan Xin Bao. Qingju. Minumlah air. Kenapa kau begitu bingung? Hanya segelas air. Perlukah memukul anak itu? Oh, Xin Bao, biar ibu lihat. Apa tanganmu baik-baik saja? Xin Bao. Jangan lari-lari seperti itu lagi. Hati-hati nanti jatuh. Xin Bao, kemarilah. Biar ayah lihat apakah kau baik-baik saja.
Ayah aku baik-baik aja. Apa yang terjadi? Kenapa dia punya banyak luka? Apa kau memukulnya? Bicaralah. Kelihatan banget lo nggak pernah ngurus anak. Anak siusia ini, Mang aktif banget. Loncat sana, loncat sini, manjat sana sini. Benjol sama lecet. Itu wajar. Tepat. Aku baru saja memukulnya, karena aku takut dia akan jatuh dan lebih parah nantinya. Kalau kau tak sanggup, aku bisa meminta pengasuh untuk menjaganya. Dulu dikasih pengasuh banyak aja lo nggak puas. Lo sibuk melulu. Yang ngurus anak kan selalu Yuyu. Ngomong-ngomong Yuyu, jangan salahkan dia. Karena aku sedang luang hari ini. Aku akan menjaga Ximbao sendiri. Ini tidak benar. Kamu belum pulih. Merawat anak itu susah loh. Ya, kau perlu istirahat lebih banyak. Aku hanya hilang ingatan. Aku tidak bodoh. Apa yang kau sembunyikan dariku? Dokter bilang, kau perlu mengurangi kekhawatiranmu dan lebih banyak istirahat. Itu akan membantumu pulih. Sepertinya aku harus menghubungi Xiao Sun untuk mencari tahu seluruh kebenarannya. Tapi mereka melakukan segalanya untuk menghentikanku. Begitu lebih baik, King Jul. Jangan terlalu dipikirkan. Istirahatlah yang cukup. Cobalah sebelum pernikahan. Sembuhkan dirimu. Pernikahan? Pernikahan apa? Bukankah kita sudah menikah? Kamu lupa lagi, sebelum kalian berdua baru mendapatkan surat nikah. Tapi kamu begitu sibuk, kita belum mengadakan pesta pernikahan. Yuyu anak yang baik, mau menikah denganmu meskipun ada masalah. Kali ini karena kamu sedang cuti, kita akan adakan pesta pernikahan. Jati Yuyu tidak akan, Jati bahan gosip. Ikuti saja mereka untuk saat ini. Kita akan memikirkan sesuatu setelah kita keluar dari rumah sakit. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Jadilah anak baik dan tetaplah bersama ayahmu. Jadilah anak baik, baiklah. Baik. Aku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi sebelumnya. Apakah Anda Ibu Shinbao? Aku tidak peduli, tapi Shinbao cucuku. Jika kau memperlakukannya seperti ini lagi, keluar dari keluargaku. Ibu, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jaga dirimu baik-baik. Dasar nenek sihir. Setelah pernikahan, saat aku hamil anak King Jul, kau dan si brengsek kecil itu, aku akan menyingkirkan kalian berdua selangkah demi selangkah. Ayah, ayo. Jinuk tante yuk. Bibi. Bibi apa? Biar Shinbao antar ayah ke sana. Halo. Permisi. Ayah, Bajingan tak berperasaan. Beraninya kau muncul di sini. Tuan Go mencariku. Apa maksudnya itu? Apa maksudmu menyebutku bajingan tak berperasaan? Apakah kita saling kenal? Tentu saja. Aku adik iparmu. Tuan Gu datang menemui saya. Apa kau ingin restuku? Sayang sekali. Aku akan keluar negeri dalam beberapa hari. Aku tak akan bisa menghadiri pernikahanmu. Tak peduli berapa banyak rintangan yang kuhadapi. Aku selalu percaya manusia dapat menaklukkan takdir. Aku percaya aku bisa mengubah segalanya dengan kerja keras. Tapi Gu Qingsu, kau menunjukkan padaku bahwa takdir adalah takdir. Seberapa keras pun aku berusaha, aku tak akan pernah bisa bersamamu. Silakan pergi Tuan Gu. tante juga mau ke luar negeri ya? Ya, aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Pulanglah dengan ayahmu. Bibi lelah dan perlu istirahat. Minggi, aku sudah memutuskan. Jika sampai hari pernikahan, dia masih tidak mengingatku, maka aku akan pergi ke luar negeri bersamamu. Tidak akan pernah kembali. Baik, aku akan membeli tiketnya. Dengarkan mereka. Pasti ada sesuatu antara aku dan Lin Wanwan. Tapi, Ayah, aku suka tante itu. Ayah mau nikah sama dia. anak bodoh. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau sudah punya ibu. Shinbao pikir dia bukan ibuku. 3 bulan kemudian. Ayo kita punya waktu 2 jam. Pesawat akan segera lepas landas.
Jadi takdir akhirnya mengaturku untuk pergi. Ayo pergi. Lokasi pernikahan. Setelah hari ini, aku akan menjadi istri orang terkaya di Wancheng. Tak seorang pun bisa menggoyahkan posisiku. Nyonya Gu mulai sekarang. Kita keluarga. Saya harap ibu akan menjaga saya dengan baik di masa depan. Tentu saja untuk keluarga besar kita. Kami keluarga Gu. Membantu adalah kewajiban kami. Ya. Yuyu adalah putriku yang berharga. Jati tolong di masa depan, jaga dia baik-baik. Sejak dia menikah dengan keluarga Gu, kami tentu saja tidak akan menyakiti Yuyu. Lagi pula, dia juga ibu dari cucuku. Dia adalah dermawan besar bagi keluarga Gu kami. Aku bisa mengambil alih pekerjaan ini untukmu. Kau pergi dan istirahatlah. Yo, perhatian sekali. Kalau begitu ikuti saja instruksi pembawa acara nanti. Dan ganti selidinya. Hati-hati bro, haha. Syukurlah untuk mempersiapkan video lamaran untuk bos. Aku menyimpan banyak foto. Tuan Gu Qingzuo, bersediakah Anda menikahi Nona Lin Yoyo untuk menjadi istri Anda di masa depan? Dalam keadaan sakit maupun sehat. Dalam keadaan miskin maupun kaya. Maukah Anda mencintainya dan merawatnya sampai akhir hayat Anda? Qingzuo. Ada apa? Apa listriknya padam? Hanya lampunya yang mati. Tidak ada yang salah. Lihat layar lebarnya. Bukankah itu foto Tuan Gu? Aneh, siapa wanita di sebelahnya? Itu bukan pengantin wanita. Siapa yang melakukan ini? Matikan. Di mana perencana pernikahannya? Bagaimana bisa terjadi begini? Atas kerja macam apa ini? Bos? Bos, istri aslimu. Wanita yang menyelamatkanmu 6 tahun lalu. Dan Ibu Zinbao adalah Lin Wanwan. Orang-orang ini menipumu demi keuntungan mereka sendiri. Xiao Sun. Apa yang kau katakan? Bos, kau harus ingat. Jadilah diri sendiri. Seret si omong kosong ini. Keluar dari sini. Tunggu. Aku baru saja kehilangan ingatanku. Aku tidak bodoh. Yang berbicara denganku adalah sahabatku selama bertahun-tahun. Pernikahannya dibatalkan. Istriku adalah Lin Wanwan. Bukan Lin Yuyu sama sekali. Wanwan akan pergi ke luar negeri hari ini. Sekretaris Sun siapkan mobil ke bandara. Ya. Bos, akhirnya kau ingat. Aku pantas menghindar dan bersembunyi sepanjang bulan ini. Mengumpulkan dan menyampaikan pesan kepadamu. Menyampaikan pesan. Akhirnya pada momen bersejarah yang penting ini. Momen bersejarah yang penting. Membangkitkan ingatanmu yang telah lama tertidur. Bos, apa kau bilang? Apa kau bilang? Bagaimana menurutmu? Xiao Sun, The film was jika kau translated bisa menyusulnya, and narrated aku by akan memberimu cuti Media. berbayar 2 tahun. Cepat. Baiklah. Untuk kebebasan. Bukan untuk kebahagiaan. Aku tahu itu. Kau akan kembali padaku. Kau seharusnya mengurus Lin Wanwan. Orang-orangmu mengacau. Dan melukai putraku. Kali ini kau harus membantuku. Tidak masalah kalau begitu, syaratku adalah Kau tidak punya pilihan. Setahu saya, Qingzuo sudah menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Hampir seluruhnya. Jika kau tidak membantuku, cepat atau lambat kau akan ketahuan. hahaha, baiklah. Kondisi lain bisa dinegosiasikan. Tapi Yixin harus bermargagu. Pergi dan awasi semuanya. Laporkan situasinya setiap saat. Dengarkan instruksiku. Wanwan. Lin Wanwan. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Apakah penerbangan ke negara sudah lepas landas? Sudah lepas landas. Kalau begitu bisakah kau memesankanku penerbangan tercepat ke negara A? Tentu Pak. Gu Qingzuo. Apa? Baru menikah. Dan sudah pergi bulan madu ke luar negeri. Wanwan. Maafkan aku, Wanwan. Aku ingat semuanya sekarang. Baiklah, lepaskan.
Aku susah bernapas. Maafkan aku Wan. Aku senang kau tidak pergi. Kalau tidak aku akan menyesal seumur hidupku. Tidak mungkin. Tidak. CEO Yixin yang terhormat, benar-benar menangis di depan umum. Jika karyawanmu melihat ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Ada apa, Wan? Aku masih belum bisa melepaskannya. Kak Guming. Bahkan jika dia tidak pernah mengingatku lagi. Aku ingin berjuang untuk diriku sendiri sekali lagi. Maafkan aku. Sudah kau pikirkan? Seperti yang diduga. Kau masih sama. Tapi, inilah Wan yang kusuka. Aku sangat senang, kau kembali seperti dulu. Tapi aku akan tetap menunggumu. Kak Guming, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Jangan buang waktu lagi untukku. Aku bersedia. Baiklah, kalau begitu. Aku akan pergi sekarang, tetap berhubungan. Selamat datang kembali Nyonya Presiden. Hentikan ocehanmu. Bos telah melalui banyak hal akhir-akhir ini. Bahkan aku telah menderita begitu banyak ketidakadilan. Kak Wan, kamu pasti lebih menderita lagi. Kamu harus mendapatkan keadilan bagi kami. Ayo pergi. Apa ini? Bebeknya terbang tepat di depan mulutku. Jangan menangis, jangan menangis. Kau bahkan tidak bisa mengawasi satu orang. Apa gunanya dirimu? Maaf Nyonya. Saya sungguh tak menyangka, Sekretaris Sun bermain curang seperti itu. Keluar. Kalau begitu Bugu, soal pernikahan ini begini. King Shua sudah mendapatkan kembali ingatannya. Pernikahan ini, sepertinya aku tidak bisa melanjutkannya. Huhuhui. Ini semua salah Lin Wan sayangku. Memang salahnya. Jika bukan karena dia, King Juo tidak akan meninggalkan Yuyu kita. The film was Ahnya translated nyagu. and narrated by M. Lin Wan juga putriku. Yah, kita masih keluarga kan? Benar. Kau tak pantas menyebut dirimu ayah Wan. Tuan Gu, Lin Yuyu. Keluargamu Lin berani berkomplot melawanku saat aku amnesia. Apakah kau siap membayar harganya? Tuan Gu, tolong izinkan saya menjelaskan. Sekretaris Sun mulai besok. Aku tak ingin mendengar kabar apapun tentang keluarga Li di Wancheng. Baik Tuan, Tuan Gu. Tuan Gu, tolong. Maafkan kami. Tolong. Kami hanya mengikuti perintah Nyonya Gu. Diam. Tuan Gu. Kumohon demi Xin Bao, anak yang kulahirkan untukmu. Ampuni keluarga kami. Aduh. Lin Wan, beraninya kau memukulku. Tamparan ini untuk diriku sendiri, untuk anakku Xin Bao, dan beberapa lagi untuk King Shuo. Wang Lei, kau membohongiku bertahun-tahun yang lalu, mengatakan anakku lahir mati, dan meninggalkannya di depan pintu panti asuhan, membiarkannya berjuang sendiri. Itu percobaan pembunuhan. Ling Juqi, Wang Lei. Mulai sekarang, aku tak akan pernah membantumu menutupi kejahatanmu lagi. Kau akan membayar atas semua yang telah kau lakukan. Wan. Tolong bantu ayah sekali lagi. Hanya sekali ini saja aku mohon. Dasar anak durhaka. Kalau aku tahu begini, aku seharusnya tidak membesarkanmu sampai sebesar ini. Seseorang bawa mereka ke tempat mereka seharusnya. Tidak, aku tidak mau. Lin Wan. Mereka adalah orang tua dan adikmu. Bagaimana kau bisa begitu tega? Ibu,
Kau pandai sekali merangkai kata-kata manis. Apa maksudmu? Beraninya kau bicara pada ibu seperti itu? Jika kau tidak bersikeras melawan ayahku untuk mendapatkan kekuasaan, bagaimana mungkin orang luar punya kesempatan untuk membunuhnya? Setelah sekian tahun, kau belum belajar apapun. Kau masih ingin menggunakan taktik yang sama yang kau gunakan pada ayahku untuk mengendalikanku kan? Kalau bukan karena kamu, aku dan Wan nggak bakal ngalamin semua ini. Ini juga yang Sekretaris Sun temukan. Ada apa? Apa kau mengusirku juga? Tentu saja tidak. Kau kan ibuku. Aku baru saja membelikanmu tiket pesawat ke sebuah pulau. Akhir-akhir ini, kau terlalu khawatir tentang putramu. Kau harus pergi berlibur dan bersantai. Dasar anak durhaka. Kau akan menghancurkan grup Iksin. Ibu, aku cuma minta ibu pergi dan bersantai. Tenangkan diri. Setelah aku berurusan dengan semua orang yang terlibat dulu, satu persatu, aku akan membawamu kembali. King Jo, dengarkan aku. Kau tidak bisa mengalahkan Tuan Wang. Dan Lin Wanwan ini tercemar. Dia tidak pantas berada di keluarga Gu kita. 6 tahun lalu aku dan Wan dijebak bersama. Xin Bao adalah putraku. Dan Wan, ibu. Apa ibu juga berpikir aku tidak pantas untuk keluarga Gu? Apa pentingnya mengetahui kebenaran? Semua orang hanya bisa melihat kekurangannya. Dia sama sekali tidak pantas masuk keluarga Gu. Ibu aku sudah menyuruh orangku mengeluarkan pernyataan, memberitahu media bahwa pria yang bersama Wan 6 tahun lalu adalah aku. Dan aku juga sudah mengumumkan hubungan kami. Kalau mereka masih bergosip, maka itu tidak menghormati aku, tidak menghormati keluarga Gu. Sedangkan Tuan Wang, dia sudah berencana selama bertahun-tahun. Bukankah dia hanya ingin merebut kekuasaan? Jangan khawatir, aku tidak akan memberinya kesempatan. Dan dia akan membayar semua yang telah dia lakukan. Semuanya. Apa kau gila? Warisan keluarga Gu dari generasi ke generasi akan hancur di tanganmu. Ibu, selamat menikmati perjalananmu, Sekretaris Sun. Nyonya lewat sini. Dasar anak durhaka. Maaf kau telah disalimi selama bertahun-tahun ini. Mulai hari The ini, film was translated and narrated by Kita M pasti Media. akan sangat bahagia bersama. Xin Bao. Xin Bao. King Shuo, siapa itu? Kenapa mereka membawa Zimbao pergi? Kakak, apa yang terjadi? Barusan beberapa orang tiba-tiba. Pria berbaju hitam itu mengejarku. Aku nyaris tak berhasil lolos. Aku sedang berpikir, sesuatu mungkin telah terjadi di sini juga. Aku langsung datang. Xin Bao telah dibawa. Apel, aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya sekarang. Siapa itu? King Shuo, keluarga kami yang bertiga baru saja bersatu kembali. Kenapa dia melakukan ini? Menganiaya kami seperti ini? Maaf Wan, aku terlalu ceroboh. Aku gagal melindungimu dan anak itu. Karena mereka mengincarku. Mereka pasti punya motif lain. Kurasa mereka akan segera menghubungiku. Kudengar kau mencoba membalas dendam lama. Untungnya aku punya banyak informan. Wang Deva. Apa kau yang menculik anakku? Kau cukup pintar. Kalau begitu coba tebak. Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Apa maumu? Uang atau kekuasaan? Aku ingin kau datang sendiri ke gunung belakang besar pukul 8 pagi. Untuk menyelesaikan masalah ini, aku peringatkan kau. Jangan panggil polisi meskipun kau datang sendiri. Aku sudah mengurus satu orang tua di keluarga Gu. Aku tidak keberatan mengurus yang kecil juga. Wan. Apa kata dokter? Tidak ada yang serius. Tapi dia hamil. Dia tidak bisa mengalami guncangan seperti ini lagi. Apa? Kau bilang dia mengandung anak kita? Ya. Bos? Tentang Zimbao, aku akan membawa beberapa orang ke sana. Tidak. Dia khusus memintaku. Kalau terlalu banyak orang kita akan membuatnya curiga. Aku akan pergi ke pertemuan itu sendiri. Kau bawa orang-orang dan ikuti dari kejauhan. Tunggu saat yang tepat. Tapi kau akan berada dalam bahaya. Selama bertahun-tahun ini, aku berhutang banyak pada Wan dan juga Xin Bao. Kurasa aku harus mengambil tanggung jawab keluargaku. Tidak apa-apa. Aku akan lihat nanti.
Wang Deva, aku di sini. Tunjukkan dirimu. Bunuh dia. Bos? Penyergapan di sekitar bos telah diatasi. Bagaimana kabarmu, Panggil polisi. bos? Serahkan mereka ke polisi. Bos? Ayah, Nona Lin, jangan teriak. Simpan energimu untuk melahirkan. Ikuti aku. Sakit. Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas, tarik napas. Selamat Bulin, Anda punya bayi perempuan. Dokter, darah tali pusatnya selamatkan XIN Baoku. Jangan khawatir, kami telah menyelamatkan darah tali pusatnya. Kita akan segera mempersiapkan Zinbao untuk operasi. Nona Lin. Gawat, pasien menunjukkan tanda-tanda pendarahan. Segera siapkan untuk perawatan darurat. Kau sudah bangun. Apakah kau merasa susah bernapas? Dokter, bagaimana keadaan suamiku? Dan Zinbaoku? Dan bayi yang baru kulahirkan? Jangan khawatir, operasi Zinbao berjalan lancar. Dia hanya butuh waktu untuk pulih. Bagaimana dengan bayi saya yang baru lahir? Dia lahir prematur sebulan, ada di inkubator. Tapi tanda-tanda vitalnya, semuanya stabil. Syukurlah anakku baik-baik saja. Bagaimana dengan suamiku? Bagaimana keadaannya? Dokter, apa maksudnya ini? Bukankah dia berhasil? Bos Anda telah sampai di rumah sakit. Kau harus bertahan. Wan. Aku menyelamatkan anak kita. Jangan khawatir. Dokter Anda harus menyelamatkannya. Kumohon. Jangan khawatir, kami akan melakukan semua yang kami bisa. Apa? King Shuo dia. Cepat bawa aku padanya. Nyonya muda, tenang saja. Bos sudah melewati masa kritis. Tolong jangan gelisah. Kau masih punya anak. Karena dia sudah melewati masa kritis, kenapa aku tidak boleh melihatnya? Bos dia. Tuan Gu memiliki luka sebelumnya. Ditambah dengan parahnya luka ini, dia mungkin tidak akan sadar untuk sementara waktu. Dia akan bangun. Nyonya muda harus benar-benar menjaga diri. Kesehatan diri sendiri. Jangan khawatir. Dia melakukan semua ini untuk melindungi keluarga ini. ayah kok belum bangun? Mataharinya udah bakar pantatnya. King Zhuo. Ini pertama kalinya kau melihat putri kita. Dia belum punya nama. Dia masih menunggumu untuk bangun dan memberinya nama. Lihat. Dia menyalahkanmu karena mengabaikannya. Gu King Zhuo. Seorang anak tidak bisa hidup tanpa ayah. Jika kau tidak bangun, aku akan. Berani sekali kau. Ibu ayah udah bangun.